Hey everyone, jadi di sini aku akan cerita sedikit gimana cara aku menjadi exchange student. Banyak juga di kolom komentar Instagram aku lihat kak gimana perjalanan awalnya kakak jadi exchange student, gimana caranya dan beberapa itu akan aku kasih tahu sekarang, oke? Jadi dari dulu itu one of my dream itu sebenarnya adalah pengen menjadi exchange student. Salah satu hal yang nge-trigger itu adalah Jerome Pauline. Terima kasih Kak Jerome. Nah, awalnya aku itu nonton videonya Jerome Pauline pas dia kuliah di Waseda University. Minasan, konnichiwa, bray. Oh, siap. Caranya benar-benar menarik gimana dia punya banyak teman, gimana having a good grade in academic juga. Jadi aku termotivasi untuk beli bukunya. Aku beli bukunya dan aku baca dari awal sampai akhir. Damn, kayak benar-benar buka pikiranku gimana dia itu berjuang dari awal sampai dia bisa kuliah di Waseda University. Nah, itu dia titik balik poin dimana aku benar-benar mau jadi exchange student. Setelah itu kebetulan itu masa-masa awal aku kuliah juga. Jadi aku pas masuk semester 1 kuliah sampai semester 3 itu aku selalu nanyain apakah ada program exchange student dari kampusku. Semuanya berawal dari satu mimpi itu. Tapi sayangnya dari semester 1 sampai semester 3 aku cari juga apakah ada program exchange student, itu aku belum dapat. Jadi pas sebelum aku tahu ada program exchange student, aku udah aktif di kampus. Dari semester 1 sampai semester 3 itu aku kerja. Dan aku resign karena emang ada salah satu ajang di kampusku yang sangat bagus. Dan itu ajang yang lumayan cukup bergengsi, kayak putra putri kampus lah seperti itu. Aku ikut organisasi, aku ikut kepanitiaan, aku ikut jadi volunteer, aku ikut event organization yang dimana orang Cina datang ke kampus aku, orang Australia dari Taylor University, Tongren Polytechnic College, dari UiTM Malaysia, dari tempat aku exchange student juga. Nah, semua itu aku ikutin karena aku penasaran apakah ada chance untuk aku bisa menjadi exchange student. Aku sebenarnya nggak bisa awalnya bahasa Inggris dan aku nggak tahu mau ngomong apa sama mereka. They are from another country anjir, kayak dari Australia, dari China, bahkan orang Cinanya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadinya aku tiba-tiba belajar bagaimana cara pakai bahasa Cina dan aku tahu sampai sekarang kayak bobu ceda, bobu minbai, ya hal-hal sederhana kayak gitulah. Dan karena aku ikut organisasi, aku ikut kepanitiaan juga, dan aku ikut berbagai jenis event di kampus. Jadi secara nggak langsung dosen-dosen yang ada di sana langsung kenal aku karena aku selalu ikut event yang berbasis internasional. Secara nggak langsung juga aku udah build connection dan relation dengan dosen-dosen yang ada di sana. Nah, fast forward 2024 setelah aku mengikuti berbagai ajang dan berbagai kepanitiaan dan menang beberapa ajang juga, aku tiba-tiba pada suatu siang hari itu di chat sama temanku dan dia itu nge-forward grup yang dari grup Telegram. Nge-forward ke grup kelas yang isinya adalah seleksi penerimaan mahasiswa ICT International Credit Transfer dari Kemendikbud to Titik Teknologi Mara Malaysia. Here I come. Bener-bener shock. Aku dapat pesan tersebut tuh dalam kelas habis rapat kepanitiaan. Dan aku tiba-tiba bangun, aku duduk kayak gini. Bener nih gitu. Awalnya itu ke Thailand, ke BSRU, Ban Somdet Chao Phraya Ratchabad University. Dan karena aku udah siap banget nih dan ini adalah momen yang benar-benar aku tunggu dari dulu, aku jadinya preparation semuanya. Nah, langsung aku lihat tanggal wawancaranya. Pada step pertama itu ada tadi beritahu untuk mengirim CV dan yang kedua yaitu tes wawancara. Hal-hal yang aku lakukan sebelumnya itu sangat-sangat membantu aku dalam titik ini. Aku kira aku ikut kepanitiaan untuk cari informasi exchange student, aku ikut berbagai lomba itu untuk mencari informasinya. Ternyata hal inilah yang malah membantuku bisa lolos dalam seleksi exchange student. Jadi secara tidak langsung CV gue itu udah kelihatan bagus. Berbagai ajang, organisasi ikut. Jadi pas tes wawancara pun aku bisa menjawabnya dengan luas. Dan itu salah satu poin yang bisa meningkatkan consideration mereka agar menerima aku menjadi exchange student. Setelah tes wawancara, itu ada tes TOEFL seperti biasa. Di mana-mana exchange student kalau keluar negeri, itu kalian belajar pasti ada tes TOEFL or kalian harus punya sertifikat IELTS atau TOEFL. Nah, di sini aku udah mulai pesimis. Karena yang dari program studiku itu, aku program studi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu cuma berdua orang. Dan lagi satu orang ini aku nggak kenal. Dan teman-teman yang lain tuh dari hukum, dari ekonomi, dari FBA yang mereka bahkan sebelum tes itu bawa buku TOEFL segede ini di depan ruangan. Aku jadi kayak nervous, wah ini orang pasti sekolah IELTS-nya udah pernah
tes IELTS, sudah pernah tes TOEFL di luar. Jadi aku lumayan pesimis sebenarnya. Tapi ya aku ingat gimana perjuanganku pengen jadi exchange student ya. Jadi I shoot my shot. Di sana aku coba aja, aku langsung seleksi, aku preparation sebelum tes TOEFL itu aku belajar beberapa dan aku doa kepada Tuhan. Manifest dari 4 semester ini biar nggak sia-sia. Nah setelah itu karena memang teman-teman yang ikut seleksi itu ya bener-bener ambis kelihatannya, aku kan jadi pesimis sedikit. Jadi harapanku untuk menjadi exchange student itu juga sedikit. Tapi di suatu siang hari tiba-tiba, dan itu juga pas aku melakukan kegiatan organisasi di atas motor, tiba-tiba ada pesan masuk. Dan pesan masuk tersebut adalah University Teknologi Mara Malaysia has accepted your offer. Dan aku ada di atas motor anjir. Jadi serius nih, aku udah ngebayangin 6 bulan ke depan hidupku di Malaysia. Kayak aku bengong sebentar kayak 5 menit. Aku ngapain ya? Ngasih lemak, Upin Ipin tuh, Dalang tuh udah ketemu kayaknya udah semua. Jatuh. Udah, tolong aku udah. Dan ternyata I achieve my goal, thanks God. Ternyata 4 semester manifestasi, 4 semester aku usaha keras, ikut organisasi, berbagai ajang perlombaan itu nggak sia-sia. Dan beberapa orang bilang, kamu tuh beruntung aja deh, it's just a luck itu. Tiba-tiba kamu consider it as a luck. Tapi I think luck itu nggak sembarangan datang aja tiba-tiba dan kamu dapetin dan lolos. Luck ini aku bisa berhasil karena aku udah preparation dari lama, plus right timingnya ada di depan mata, makanya hasilnya luck. Menurutku, rumus dari keberuntungan yang orang lain bilang itu adalah long preparation plus right timing. Kalau kalian udah persiapan lama dan ketemu di waktu yang tepat, orang-orang lain yang nggak lihat perjuangan kalian cuma bisa bilang, oh kamu beruntung. Yes, aku beruntung. And then di sana aku sadar kalau 6 bulan ke depannya aku sudah akan exchange student di Malaysia. Aku kasih tahu orang tuaku, aku kasih tahu beberapa temanku, dan teman-teman yang udah dengar ceritaku kalau aku mau exchange student itu kayak, wih ternyata beneran anjir. Ada bilangnya dari semester 1 mau exchange student, ternyata bener dia bisa exchange student di semester 5. Dan feelingnya tuh like, wah sumpah guys, itu worth it. If you want to be an exchange student, it's not easy but it's achievable. Okay, kalian preparation lama, harus mencari informasi lebih. Jangan pernah anggap semua perjuangan dan kerja keras yang kalian lakukan itu akan percuma di suatu saat nanti. Mungkin Tuhan lagi menyiapkan bahwa nanti kamu exchange student sekarang susah-susahnya dulu, kalian kumpulin prestasi, kalian kumpulin soft skill kalian terlebih dahulu, biar nanti pas exchange student kalian tinggal tes dan kalian lolos like I did. Dan ini semua juga karena awalnya aku nonton Jerome dan aku baca bukunya. Jadi secara tidak langsung juga hal positif tersebut tersalurkan ke aku dan aku manifest hal tersebut. Next, aku menjalani hidupku 6 bulan di Malaysia. If I no fucking. Jadi buat kalian yang pengen jadi exchange student, remember kalau semua usaha yang kalian lakukan itu nggak akan sia-sia. Kalian preparation dulu, the right timing will come to you, dan kalian ambil luck tersebut or whatever they say it is. Gimana aku bisa menjadi exchange student? Aku harap kalian bisa termotivasi dari ceritaku, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya.